Definisi strategi produksi dan strategi operasi oleh Indra Dermawan, SOSMAB. Definisi strategi produksi. Strategi produksi adalah rencana jangka panjang yang mengatur bagaimana proses produksi dijalankan untuk mendukung tujuan bisnis. Fokus pada efisiensi, kualitas, fleksibilitas, dan pengiriman tepat waktu. Dengan tujuan membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif melalui proses produksi yang optimal. Strategi produksi atau operasi. Definisi dari strategi produksi atau operasi adalah strategi jangka panjang untuk mengelola sumber daya produksi secara efektif dan efisien agar selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Fokus utama dari strategi produksi yakni kapasitas, teknologi, tenaga kerja, dan penjadwalan. Seberapa banyak yang harus diproduksi, sistem dan mesin apa yang harus digunakan, siapa yang menjalankan proses produksi, dan penjadwalan kapan dan dalam urutan apa produksi dilakukan. Tujuan utama dari strategi produksi adalah tujuan strategis untuk efisiensi biaya, kualitas produk, kecepatan, dan fleksibilitas, dukungan terhadap keunggulan kompetitif. Definisi manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan disiplin yang berfokus pada perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan proses produksi barang dan jasa dalam organisasi. Tujuan utamanya meningkatkan efisiensi proses, menjamin kualitas produk atau jasa, dan mencapai kepuasan pelanggan. Adapun ruang lingkup keputusan dalam manajemen operasi yakni operasional harian, yaitu terkait dengan penjadwalan, pengelolaan tenaga kerja, pengendalian kualitas, dan strategis jangka panjang, yaitu terkait dengan pemilihan teknologi, lokasi fasilitas, perencanaan, dan sistem produksi. Sejarah manajemen operasi. Sejarah manajemen operasi adalah kisah evolusi bagaimana manusia mengelola proses produksi dan layanan secara sistematis untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan keunggulan kompetitif. Dari kerajinan tangan hingga otomatisasi digital, bidang ini telah mengalami transformasi besar selama lebih dari 2 abad. Sejarah singkat manajemen operasi. Dari era promotif, produksi dilakukan secara manual dan sederhana seperti pertanian dan kerajinan tangan. Pada era mesin kuno dan Romawi sudah mengenal pengorganisasian tenaga kerja dalam membangun piramida dan jalan raya. Berkembang pada abad ke-18, maju ke revolusi industri. Peralihan dari kerajinan ke pabrik mesin uap dan sistem pabrik menggantikan produksi manual. Fokus mulai bergeser ke efisiensi dan skala produksi. Di tahun 1800-an, era Eli Whitney memperkenalkan interchangeable part atau komponen yang bisa dibongkar pasang, membuka jalan bagi standarisasi dan kontrol mutu. Era ilmiah dan teknik akhir abad ke-19 awal abad ke-20, Frederick W. Taylor 1881 dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah, menyumbangkan metode kerja efisien, studi gerak, seleksi karyawan, dan sistem insentif. Henry Gantt, Frank, dan Lillian Gilbert mengembangkan diagram Gantt dan studi waktu gerak untuk meningkatkan produktivitas. Era statistik dan mutu di tahun 1920 sampai dengan 1950 dengan tokoh Walter Seward 1924 menggabungkan statistik dengan kontrol mutu, menciptakan dasar statistical process control atau SPC
dan tokoh W. Edward Deming menekankan pentingnya perbaikan proses dan lingkungan kerja untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Produksi massal dan lini perakitan 1913, Henry Ford dan Charles Sorensen menciptakan lini perakitan mobil dengan sistem moving assembly line, di mana bahan bergerak dan pekerja tetap di tempat. Era globalisasi dan digitalisasi 1980 sampai dengan sekarang, dengan Just in Time atau JIT, dengan tokoh Land Six Sigma, fokus pada pengurangan limbah, peningkatan kualitas dan efisiensi proses. Enterprise Resource Planning atau ERP, integrasi sistem informasi untuk mengelola operasi secara real time. Manajemen operasi modern mencakup supply chain, manajemen, sustainability, dan digital transformation. Ruang lingkup manajemen operasi. Ruang lingkup manajemen operasi diawali dengan perancangan sistem produksi dan proses operasi. Yang kedua, perencanaan kapasitas dan pengendalian produksi. Yang ketiga, manajemen kualitas, persediaan, dan rantai pasokan. Perencanaan sistem produksi dan proses operasi. Hal ini menentukan bagaimana barang atau jasa akan dibuat, termasuk layout fasilitas, jenis, proses, dan aliran kerja. Perencanaan kapasitas dan pengendalian produksi. Hal ini menghitung kebutuhan kapasitas produksi jangka pendek dan jangka panjang, menjadwalkan produksi agar sesuai dengan permintaan dan efisiensi sumber daya. Manajemen kualitas, persediaan, dan rantai pasokan menjamin standar kualitas produk dan layanan, mengelola inventory agar efisien dan tepat guna, mengatur aliran bahan baku dan barang jadi dari pemasok ke pelanggan. Fungsi operasi dalam organisasi. Fungsi operasi merupakan salah satu fungsi inti dalam organisasi yang bertanggung jawab atas proses penciptaan barang dan jasa. Operasi memiliki peran strategis karena menentukan bagaimana input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi diubah menjadi output yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan. Dalam praktiknya, fungsi ini tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi erat dengan fungsi lain seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Melalui koordinasi dan integrasi yang baik, fungsi operasi berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk efisiensi biaya, kepuasan pelanggan, dan keunggulan kompetitif. Dalam sistem produksi, terdapat sistem konversi input menjadi output. Sistem konversi ini adalah proses mengubah input bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dengan tujuan efisiensi proses, kualitas, konsisten, dan pemenuhan permintaan pasar secara optimal. Konversi adalah proses mengubah input bahan baku, tenaga kerja, mesin menjadi output berupa barang atau jasa melalui proses produksi. Jenis sistem produksi disesuaikan dengan jenis produk dan permintaan pasar. Mass production atau produksi besar-besaran dan seragam, dengan contoh produksi mobil, produksi sabun secara besar-besaran dan seragam. Batch production, produksi per kelompok atau per batch, contoh produksi roti, produksi pakaian. Job shop, produksi sesuai pesanan khusus, contoh kapal, bangunan. Dan continuous production, proses non-stop, sangat otomatis, contoh semen, kilang, minyak. Demikian sistem konversi input menjadi output. Tingkat kepuasan dalam manajemen operasi. Tingkatan keputusan dalam manajemen operasi diawali dengan keputusan strategis, yakni keputusan jangka panjang atau berdampak besar. Keputusan yang kedua, keputusan taktis atau jangka menengah,
pengelolaan sumber daya, dan keputusan operasional atau jangka pendek pelaksanaan harian. Keputusan strategis merupakan keputusan untuk menentukan lokasi fasilitas, menentukan lokasi pabrik atau gudang berdasarkan biaya logistik, akses bahan baku, tenaga kerja, dan kedekatan pasar. Sedangkan keputusan strategis teknologi produksi memilih teknologi yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan produksi jangka panjang. Keputusan strategis desain produk dan proses merancang produk serta proses produksinya agar selaras dengan strategi pasar dan kebutuhan pelanggan. Keputusan taktis atau jangka menengah untuk pengelolaan sumber daya dilakukan untuk mengambil keputusan penjadwalan produksi, menentukan kapan, berapa banyak, dan dalam urutan apa produk harus dibuat. Keputusan pembuatan layout pabrik mengatur tata letak fasilitas untuk memaksimalkan efisiensi aliran kerja dan penggunaan ruang. Keputusan taktis pengendalian kualitas menetapkan standar dan prosedur untuk menjamin produk memenuhi spesifikasi. Keputusan operasional atau jangka pendek pelaksanaan harian manajemen tenaga kerja. Keputusan ini adalah keputusan operasional, di mana manajemen tenaga kerja mengatur jadwal kerja, pelatihan, pengawasan karyawan secara harian, dan keputusan operasional pemeliharaan mesin, melakukan perawatan rutin dan perbaikan agar mesin tetap berfungsi optimal tanpa gangguan. Demikian materi mengenai manajemen operasi, definisi, ruang lingkup, dan pengambilan keputusan produksi dalam manajemen operasional bisnis yang bisa Anda pelajari dan bisa Anda kembangkan untuk pengambilan keputusan. Terima kasih.